Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Myla, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak nyangka peristiwa besar ini terjadi padamu. Apakah itu kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sampul kartunya. Nggak nyangka peristiwa besar ini terjadi padamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, wow, di sini ada handshakes. A meeting with a stranger call be important. Nah, sepertinya akan ada pertemuan yang penting akan terjadi di sini. Pertemuan seperti apakah itu? Pertemuan mungkin dengan seseorang yang kamu harapkan, yang kamu impikan. Mungkin di sini ada beberapa dari kamu yang sudah lama tidak bertemu dengan keluarga, yang mungkin akan bertemu dengan keluarga. Terus kamu juga merasa aku ingin ada yang membantu aku keluar dari permasalahan aku saat ini, gitu ya. Mungkin saja beberapa dari kamu itu memiliki suatu masalah yang mungkin tidak pernah selesai, tidak pernah ada solusi atau jalan keluarnya, ya. Nah, di sini saatnya kamu akan mengalami perubahan karena akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang bisa membantu kamu. Atau bisa dikatakan juga seseorang ini nantinya akan menaikkan derajat hidup kamu. Yang selama ini mungkin kamu yang sering dihina, dicaci maki, disepelekan gitu ya, tidak dianggap, tidak dihargai begitu. Nah, hadir seseorang ini akan mempunyai peran penting di dalam hidup kamu. Peran pentingnya apa? Ya akan membawa kamu kepada suatu keadaan yang mungkin lebih baik dari saat ini. Semoga ya. Oke, karena semua ini mungkin kamu dalam menjalankan hidup penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran, sehingga akhirnya kamu akan dimudahkan jalan dan Tuhan mengirimkan seseorang untuk bisa mengeluarkan kamu dari kondisi saat ini. Semoga ya, aminkan saja. Oke, banyak energi positif yang mungkin akan datang kepada kamu. Ini ada change in your life, Moon. Nah, perubahan dalam hidup kamu ini akan terjadi. Ini peristiwa besar yang mungkin akan membuat kamu merasa tidak percaya, tidak menyangka, ya ini terjadi. Ya selama ini kamu merasa pesimis ya, dalam perubahan hidup kamu di mana kamu merasa ya dulunya tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, atau kamu sendirian, kesepian gitu ya. Banyak orang-orang pada menjauh dari kamu ya. Hidup kamu itu kayak begitu ya, sangat jauh dari kata bahagia. Nah, namun di sini ada perubahan yang drastis yang akan terjadi. Ya, karena selama ini kamu sudah mencoba menerima hidup yang kamu jalani saat ini dengan penuh keikhlasan. Dan akhirnya ya, Tuhan tahu kesabaran kamu itu akhirnya akan membuahkan hasil. Perubahan akan terjadi. Ya, semoga. Aminkan saja. Happiness, perubahan itu ke arah yang mana? Kebahagiaan. Flower, happiness. Kebahagiaan akan mulai mendekat ke kamu. Ya, kesuksesan mungkin akan mulai mendekat ke kamu ya. Jadi kamu itu jangan merasa jika punya masalah hidup kamu itu sudah berakhir. Enggak. Itu adalah proses bagi kamu, permulaan bagi kamu untuk menata ataupun menemukan kebahagiaan. Ya. Nah, di sini ada younger man. Beberapa dari kamu ya mungkin akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda. Dan ya nggak penting sih muda ataupun perbedaan usia, yang penting ya saling mengerti, saling memahami, saling menerima kekurangan. Nah, itu adalah satu faktor yang mungkin membuat kita bahagia nantinya. Ya. Jadi di sini ada juga beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan orang seperti ini ya. Walaupun dia mungkin lebih muda dari kamu, tapi dia juga dewasa ya. Jadi umur itu tidak jadi patokan seseorang itu mungkin bisa dewasa, bisa bijaksana, enggak. Terkadang pengalaman hidup lah yang membuat orang itu bisa bijak gitu ya. Nah, ini juga ada buat beberapa dari kamu money or property talk.
ya sepertinya akan ada ya pembagian harta warisan di sini. Ya mungkin aja beberapa dari kamu ini adalah suatu peristiwa juga besar, mungkin ada peninggalan peninggalan nenek moyang atau orang tua kamu atau keluarga dari ya siapa-siapalah gitu ya. Ya ternyata masih ada tersisa seperti harta karun atau warisan. Nah, ini mungkin kamu akan mendapatkan bagian ya. Intinya ada rezeki-rezeki yang tidak terduga itu mungkin datang kepada kamu. Nah, ini cukup membuat kamu kaget, kok tiba-tiba aja ya. Nah, mungkin inilah yang orang katakan ya, saat aku membutuhkan sesuatu, nah ini datang gitu loh. Saat aku butuh ini, butuh itu, ya akhirnya dimudahkan sama Tuhan. Dan rezeki itu tidak terduga, dari pintu manapun dia akan datang. Kalau memang itu rezeki kita, ya pasti akan jadi rezeki kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, dia akan pergi dari kita. Apapun yang kita lakukan, dia tidak akan benar-benar akan tinggal bersama kita rezekinya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada forest, ada mother accurate thinking. Nah, kamu di sini aku melihat juga beberapa dari kamu pada akhirnya akan bisa uh, mengeluarkan semua energi-energi negatif, menghilangkan energi-energi negatif ya. Sekarang sudah menjadi di-upgrade menjadi energi positif. Itulah kamu. Mungkin sekarang ini kamu akan lebih positif ke depannya karena itu adalah sebuah acuan kamu untuk bisa menata hidup kamu ya menjadi lebih baik dari saat ini. Karena kalau kita punya pikiran negatif, otomatis ya kita itu akan selalu dihantui gitu ya, dihantui dengan rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa khawatir ya, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun. Ya kita akan stuck gitu loh. Nah tapi kalau kita punya pemikiran yang positif, ya kita akan bisa menyadari, oh yang harus aku lakukan begini begitu. Nah, jadi itu nantinya akan menjadi peristiwa besar bagi kamu ya dalam perubahan hidup kamu ke depan. Karena di sini memang tentang perubahan hidup ya. Kita itu selalu pengennya menjadi lebih baik ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan ya, memperjuangkan itu yang harus kita lakukan. Bukan kita merasa kayak harus berpikir aja tanpa berbuat, itu salah gitu ya. Oke, di sini ada Lily. Spiritual love. Nah, di sini ada cinta kamu yang benar-benar kayak terikat secara spiritual. Mungkin ada ya beberapa dari kamu terkadang sudah terpisah. Walaupun dulunya bahagia lalu terpisah. Namun karena cinta yang begitu kuat ya, mungkin takdir juga berkata kamu akan bertemu dengan dia, maka kamu akan bertemu. Ya. Jadi cinta itu jangan terlalu dikejar. Ya biasa aja, jangan terlalu baper, jangan terlalu fanatik juga terhadap cinta ya, jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang, karena kalau kita berlebihan ya nantinya akan sakit ya. Tetapi saat kamu mencoba untuk ya udah, kalau jodoh kita pasti akan ketemu, kalau nggak jodoh kita pasti akan berpisah begitu. Jadi ya simple aja berpikirnya. Walaupun terkadang perkataan ini mudah aja kita omongin, tapi ternyata kenyataan ya di lapangannya kan berbeda, sulit gitu ya. Aku sih memang ngomongnya aja bisa gitu ya, tapi kalau mungkin aku berada di posisi itu mungkin juga sulit, tapi aku berusaha gitu loh, berusaha. Tapi aku sudah mengalami kok dulu. Karena ya sering ketemu orang-orang itu ya orang salah. Tapi pada akhirnya aku berpikir ya udah deh, kalau jodoh ya pasti ketemu. Kalau nggak jodoh ya ngapain juga aku pertahankan. Sekarang berusaha untuk self love gitu aja. Itu sih pikiran aku simple ya. Oke, kita akan coba cek di sini untuk oracle lagi. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Di sini ada familiar, listen and learning. Nah, aku melihat beberapa dari kamu itu akan bisa menjadi seseorang yang berbeda dari dulunya. Kalau dulu itu mungkin kamu orang yang cuek, kamu hanya mementingkan diri sendiri, hanya mendengarkan kata hati kamu. Kamu tidak mau mendengarkan orang lain gitu ya. Tapi di sini, mungkin saat ini juga mungkin yang menjadi alas kamu akhirnya bisa berubah. Kamu sudah bisa mendengarkan dan belajar, mungkin belajar dari kesalahan, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang gitu ya, mendengarkan motivasi-motivasi juga dari orang, sehingga akhirnya kamu sadar, oh sikap seperti ini salah, oh perbuatan seperti ini salah gitu ya, sehingga kamu mulai mencoba untuk introspeksi diri, memperbaiki diri ya, dan kamu akan menjadi seseorang yang begitu familiar, atau mungkin menjadi public figure, kamu akan banyak disukai orang gitu ya, ada seperti itu ya. Oke. Kalau kita benar-benar menjalankan hidup ini dengan positif, dengan baik, dengan aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka yakinlah hidup kita mungkin akan selalu dimudahkan. Walaupun terkadang ada masalah yang kita hadapi, tapi setidaknya masalah itu akan menjadi pelajaran bagi kita, atau mungkin ya akan bisa terselesaikan.
ya. Oke. Ini ada Health Boundaries Cash Circle ya. Aku melihat beberapa dari kamu itu banyak yang memilih untuk menyembuhkan diri karena mungkin terlalu banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi ya di antara hidup kamu, percintaan kamu, antara hubungan kamu dengan seseorang mungkin ya di sini. Jadi kamu lebih memilih ya daripada aku merasa hidup aku, cinta aku tertekan karena tidak ada komitmen, karena batasan-batasan di antara kita terlalu banyak, ya udah, aku memilih untuk menarik diri. Terus aku memilih untuk menyembuhkan diri gitu loh. Lebih kepada self love itu kamu, ya. Kamu memilih jalan yang benar-benar aman di sini, ya. Nah, ini ada fokus your energy on one thing ya. Aku melihat kamu akan fokus kepada energi yang benar-benar menjadi tujuan kamu. Misalnya kamu saat ini kan pengen sembuh nih, pengen healing, atau pengen kamu punya tujuan apa? Oh, aku pengennya sukses gitu, bahagia, ketemu di orang yang tepat. Terus kamu itu pengennya punya pekerjaan yang begini begitu atau usaha aku begini begitu. Jadi kamu mulai fokus. Fokus ya. Karena kalau jika kita punya tujuan pasti dong kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dari situ kamu harus fokus untuk melakukan itu, mengejar ya. Memperlihatkanlah kepada orang-orang bahwasanya kamu bisa mampu untuk melakukan apa yang memang kamu inginkan di sini ya. Oke. Ini juga ada bring magic and set card together. Card together ya. Kamu akan membawa sebuah keajaiban dan diri kamu itu akan selalu dijaga gitu ya. Intinya kamu ini akan selalu diprotek ya. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki, maka Tuhan selalu menjaga kamu dari hal-hal buruk. Makanya terkadang ya ada rasa sakit saat ditinggalkan ya. Tapi kamu jangan merasa itu adalah karma God. Ya, kamu harus pikirannya yang positif gitu loh. Oh, kenapa orang ini menyakiti aku? Karena dia bukan yang terbaik buat aku. Ya beginilah cara Tuhan untuk memisahkan kamu, menjauhkan kamu dari hal-hal negatif. Ya seperti itu. Intinya berusaha untuk berpikir positif aja. Love and mother yourself. Nah, ada beberapa dari kamu yang begitu akhirnya bisa sadar kasih sayang orang tua itu begitu besar. Mungkin ada beberapa dari kamu yang selama ini jauh dari orang tua, tidak merasakan kasih sayang orang tua, atau ada yang berkonflik nih sama orang tua gitu ya. Nah, akhirnya kamu sadar orang tua lah segalanya bagi kita. Apalagi beliau yang melahirkan kita ya. Jadi kita itu harus benar-benar kayak menjadi orang yang ya intinya sesuai dengan harapan beliau gitu ya. Ini ada sign. If you are looking for a sign, here it. Jadi apa yang kamu lihat itu akan bisa kamu miliki gitu loh. Jadi kamu itu gampang aja orangnya. Apalagi kamu itu diprotek, kamu itu punya power ya. Kamu itu bisa melakukan apapun demi untuk perubahan hidup kamu. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarotnya ya, seperti apa yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini. Kita akan coba cek untuk ending dari cerita kamu. Dan ini zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini menggambarkan ya bahwasanya ada peristiwa besar yang mungkin terjadi pada kamu di mana kamu dibohongi, kamu dimanfaatkan. Ini ada ya seseorang mungkin yang kamu percayai ternyata sudah memanfaatkan kamu atau menipu kamu. Ada seperti itu. Tapi kamu akhirnya berpikir positif. Aku itu ya berpikir positif aja walaupun dia menipu, aku percaya sama dia. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menjauhkan aku dari orang yang salah gitu loh. Ya mungkin akhirnya kebongkar kebusukan dia gitu ya, manipulasinya dia itu terbongkar. Ternyata dia selama ini membohongi kamu ya. Kamu harus bersyukur karena secepat ini Tuhan memperlihatkan kepada kamu. Karena jika tidak pasti kamu nantinya memiliki seseorang ataupun kepercayaan tetapi ternyata dia membohongi kamu ya. Ini ada justice. Nah, saatnya kamu akan mendapatkan keadilan atau kamu itu saatnya dalam mengambil suatu keputusan begitu ya. Keputusan yang intinya secara logika lah. Terus juga secara intuisi. Apa yang harus kamu ambil keputusannya? Mungkin tentang cinta kamu kah? Cinta yang mungkin tidak ada kejelasan dan akhirnya kamu berani untuk meninggalkan. Karena selama ini mungkin sulit ya untuk melepaskan. Sulit untuk meninggalkan hubungan itu karena begitu besar cinta yang kamu miliki dan ada rasa ketakutan saat kamu mungkin sudah meninggalkan dia, apakah nanti aku ketemu lagi dengan seseorang atau tidak gitu ya. Tapi kamu yakin aja pasti akan ada hadir seseorang yang akan mendekat ke kamu ya. Ini juga ada Knight of Cup. Nah, di sini akhirnya saat kamu juga memutuskan sesuatu untuk hidup kamu, maka ya kestabilan akan datang.
seseorang mungkin juga akan datang ke dalam hidup kamu ya. Jadi kamu jangan khawatir. Jika kamu merasa hubungan kamu itu tidak pantas untuk dipertahankan, ya lepaskan. Karena suatu saat nanti kamu akan menemukan seseorang yang tepat di sini. Ya. Ini ada Six of Swords, ada Ace of Swords, ini ada Justice, ada Libra, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini dia. Kamu ketemu dengan seseorang di sini. Pada akhirnya kamu akan ketemu dengan seseorang yang kamu harapkan di sini. Oke? Nah, walaupun selama ini kamu merasa pesimis gitu ya, takutnya nanti kita nggak ketemu dengan orang pengganti gitu ya, tapi ternyata kamu masih punya kesempatan. Seberapapun umur kamu, ya kita masih bisa punya kesempatan untuk memiliki kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan, karena kita berhak untuk bahagia. Ya, disinilah nantinya kamu akan merasakan perubahan yang besar terjadi pada hidup kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.